Puji syukur kepada Allah Ta'ala yang memberi kita waktu, kesehatan, kesempatan untuk belajar pada pertemuan ketiga akuntansi dasar yang pada hari ini kita akan membahas atau melanjutkan pembahasan kita dari proses penjurnalan yang minggu lalu sudah kita bicarakan, dan pagi ini kita lanjutkan dengan materi yang ketiga, yaitu penyesuaian atau jurnal penyesuaian. Jadi minggu pertama kita belajar menganalisis transaksi menggunakan persamaan dasar akuntansi, yang kemudian kita kembangkan analisis tersebut menggunakan jurnal. Dan dari proses penjurnalan kita lanjutkan ke buku besar, ya, kita posting catatan di jurnal itu ke buku besar. Kemudian dari buku besar saldo-saldonya kita rangkum ke dalam daftar saldo. Nah, itu sudah beberapa tahap proses akuntansi atau siklus akuntansi, ya. Jadi kita sudah menjalani beberapa proses dalam siklus akuntansi. Yang pertama, kita melakukan analisis transaksi. Efek dari transaksi itu kemana kita pikirkan. Kemudian kita lakukan penjurnalan. Kita masukkan, kita catat transaksi tersebut, kita rekam transaksi tersebut dalam jurnal. Kemudian kita posting, ini bahasa Inggris ya, bahasa Indonesianya kita pindahkan. Saya pakai bahasa Inggris saja ya. Kita pindahkan ke buku besar, posting ke buku besar. Atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan ledger. Dan terakhir kita tempo hari rangkum saldo-saldonya itu, ya, kita rangkum saldo-saldo buku besar menjadi trial balance atau neraca saldo. Kita sudah menjalankan 4 tahap siklus akuntansi. Oke. Nah, ketika sudah trial balance siap dan kita sudah pastikan kolom debit dan kreditnya sudah balance, bagian akhir ini angkanya sudah balance. Selain angkanya balance, ya harus dipastikan tidak ada kesalahan, karena balance belum tentu benar, apalagi tidak balance. Nah, minggu lalu ada PR yang pertanyaan kelimanya menanyakan kepada Anda, apakah selisih antara revenue dan expense yang ada di trial balance itu bisa kita sebut dengan laba bersih? Itu kan pertanyaan nomor 5 dari tugas minggu lalu. Nah, mungkin ada yang punya jawaban dari pertanyaan tersebut, silahkan boleh menjawab. Apakah selisih revenue dan expense di trial balance itu adalah laba bersih?
Yang menjawab Punya apa? sih Pak jawabannya. Bentar, Mbak Husnul, silakan. Menurut saya itu bukan laba bersih ya, Pak, karena harus dikurangin pajaknya dulu, terus harus juga melewati jurnal penyesuaian ataupun jurnal koreksi dulu. Begitu, Pak. Oh ya, oke. Pajak itu urusan belakangan, eh, tidak tidak diperhatikan. Eh, harus melewati jurnal penyesuaian dan jurnal koreksi. Pertanyaannya belum menjawab, maaf, jawaban tersebut belum menjawab secara penuh. Terus kenapa harus lewat jurnal penyesuaian dan jurnal koreksi? Timbul pertanyaan baru lagi dari jawaban tersebut. Oke, tapi jawabannya sudah mengarah ke apa yang dimaksud. Mungkin ada yang lain lagi bisa memberikan jawabannya. Jawab Pak. Silakan. Kalau menurut saya itu sudah laba bersih karena step selanjutnya itu ada laporan perubahan modal yang membutuhkan laba bersih buat pengurangan itu. Maaf, tidak terlalu jelas, Mbak. Ada laporan perubahan modal yang Itu membutuhkan data dari laba bersihnya sendiri. iya, 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 iya betul. Tapi kan belum menjawab pertanyaannya gitu. Kenapa itu selisih pendapatan dan beban di daftar saldo itu nggak bisa disebut laba bersih? Anda belum menjawab bagian itu. Ya memang nanti laba bersihnya akan dibawa ke laporan perubahan modal. Tapi ini selisih revenue dan expense ini laba bersih atau bukan? Oke, terima kasih jawabannya. Silakan yang lain. Danang Pak. Silakan. Kalau menurut buku referensi yang dibagikan sama Pak Nofris itu sudah laba bersih menurut itu. Dan kemarin Danang juga menjawab di soal nomor 5 itu juga Danang kaitkan dengan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. Begitu. Peraturan perpajakan nomor 23. Gitu. Jadi kemarin Danang Ya, menjawabnya berdasarkan dua referensi. Kalau misalkan berdasarkan referensi dari buku yang dibagikan memang sudah laba bersih, tapi ketika dikaitkan dengan peraturan perpajakan di Indonesia belum laba bersih. Gitu Pak. Terima kasih. ya. Sekali lagi urusan pajak itu belakangan ya. Laba itu pasti dikenakan pajak. Jadi laba itu dapat dulu, baru pajak berikutnya itu belakangan. Kita sedang punya kepentingan menghitung laba dulu. Nah, tadi jawab menurut buku itu sudah laba bersih. Apa iya ya? Apa iya? Kayaknya membacanya perlu lebih teliti lagi supaya lebih tepat. Belum. Itu belum laba bersih. Benar, itu belum laba bersih. Jadi belum laba yang siap dibawa ke laporan perubahan modal. Itu belum laba yang siap dikenakan pajak. Jadi itu belum beres. Terakhir, siapa yang bisa? Izin menjawab, Pak. Silakan. Menurutnya di situ ada biaya yang harusnya dibayar bulan depan, tetapi malah dibayar di bulan Juninya. Gitu, Pak. Terima kasih. Biaya yang harusnya dibayar bulan depan, Ya. terus dibayar bulan Juni. Iya, di bulan itunya. Nah, hampir kena maksudnya, cuman mungkin belum jelas
biaya apa yang dibayar bulan Juni itu. Pak, mungkin Danang izin meluruskan sedikit, mungkin masih harus ada beban-beban yang masih harus dibayarkan pada periode ini. Makanya harus dilakukan jurnal penyesuaian. Begitu. Oke. Oke, sudah. Baik, sudah berputar-putar jawabannya di area yang seharusnya. Jadi tidak terlalu jauh dari wilayah jawabannya. Oke, kenapa selisih pendapatan dan beban di daftar saldo itu tidak bisa disebut laba bersih langsung, tidak bisa langsung dibawa ke laporan perubahan modal, tidak bisa langsung dikenai pajak, karena ada ada beberapa item biaya atau item transaksi yang efeknya itu belum beres. Jadi si efek transaksi itu belum beres pada akhir periode. Oke, saya buka saja ininya ya, soal PR23A. Jadi kita lihat apa yang terjadi sebenarnya. Nah, pada transaksi mana ya? Oke, pada transaksi tanggal 10, perusahaan membeli supplies. Berarti perusahaan mengeluarkan kas, menerima sejumlah supplies. Ya kan? Kas berkurang, supplies bertambah. Debitnya supplies, kreditnya kas. Oke. Sampai dengan akhir bulan, si supplies itu masih utuh angkanya 1.800. Apakah itu berarti si supplies ini tidak dipakai? Dipakai, Pak, pasti. Dipakai tapi belum dicatat, Pak. Ya, pasti sudah dipakai, namun berapa yang dipakai belum dihitung, belum dicatat. Sekali lagi ini mengindikasikan ada item yang belum beres pada akhir periode. Selanjutnya, bulan Juni membayar premi asuransi. Premi asuransi itu dibayar pada Juni tanggal 15 untuk masa perlindungan asuransi 1 tahun, annual 1 tahun. Sehingga saya membayar asuransi bulan Juni 15, saya berhak mendapat perlindungan sampai dengan tahun depan, Juni juga. Oke. Nah, ketika kita membayar ini, kita mengeluarkan sejumlah kas dikredit, debitnya apa? Oke, debitnya adalah akun nomor 14, prepaid insurance. Asuransi dibayar di muka. Kelompok aset, ya kan kodenya 1, aset. Kenapa disebut aset? Karena memberikan manfaat bagi perusahaan di masa mendatang. Jadi dicatat sebagai aset. Nah, selama bulan Juni berlalu, pasti dari kapasitas perlindungannya itu tadi sudah berkurang dipakai, gitu kan? Kalau saya buat timeline 15 Juni dibayar, mungkin berakhirnya tahun depan 14 Juni, T+1 ya, tahun depan. Nah, sampai dengan akhir bulan misalkan di sini tanggal 30 Juni,
Ini Mas, ini perlindungan setahun ini kan sudah ada yang kadaluarsa. Sudah ada yang expired. 15 hari. 15 hari. Nah, sama dengan supplies, berarti dari stok perlindungan selama setahun, 365 hari, perusahaan sudah mengkonsumsi manfaat perlindungan selama 15 hari. Berarti stok perlindungannya berkurang kan, kira-kira gitu. Kuota perlindungannya berkurang. Sama dengan supplies. Supplies dibeli tanggal 10 Juni, dipakai entah sampai kapan, tanggal 30 Juni, pasti ada yang sudah terpakai kertasnya, pulpennya, dan sebagainya. Nah, bagian yang expired ini berarti aset yang sudah dikonsumsi manfaatnya dicatat sebagai apa? Aset yang sudah dikonsumsi manfaatnya dicatat sebagai beban. Minggu lalu mungkin sudah saya ingatkan, beban itu dicatat ketika perusahaan mengkonsumsi manfaat aset. Oke. Nah, karena dua hal ini berarti ada beban yang kurang dicatat, gitu kan? Ada beban yang belum dicatat. Maka selisih pendapatan dan beban di neraca saldo itu belum sah digunakan untuk menghitung laba bersih. Karena ada beban yang belum selesai dianalisis. Oke, nah kita sekarang masuk ke tahap melakukan analisis itu. Memilah-milah, menganalisis bagian-bagian mana pendapatan dan beban yang seharusnya sudah beres di bulan ini. Jadi tugas kita mencari, oh ini sudah kadaluarsa nih si supplies sudah kepakai. Oh ini kuota perlindungan kita sudah kepakai 15 hari. Nah itu kita lakukan analisis lalu kita lakukan pencatatan. Seperti itu. Oke, kembali ke papan tulis tadi ya. Jadi selisih antara pendapatan dan beban di neraca saldo atau trial balance belum bisa dicatat atau belum bisa diakui sebagai laba bersih. Karena ada pendapatan dan beban yang belum selesai analisisnya. Oke, sekarang saya parkir itu konsep itu dulu. Kita juga ingat ya, minggu lalu mungkin saya sudah jelaskan bahwa akuntansi ini menggunakan prinsip atau basis akrual. Akrual itu berarti pendapatan diakui ketika perusahaan menyelesaikan performance obligation, kewajiban menyerahkan barang atau jasa. Jadi ketika perusahaan sudah menyerahkan barang atau jasa, saat itu pendapatan diakui. Meskipun kas belum diterima. Tidak memperhatikan
penerimaan kasnya. Itu perkara lain gitu. Kasnya diterima tahun depan, bulan depan, minggu depan itu perkara lain. Yang jelas perusahaan sudah menyelesaikan kewajiban menyerahkan barang atau jasa, maka pendapatan diakui. Kredit revenue. Soal debitnya itu kas atau piutang itu perkara lain. Baik, itu di sisi pendapatan. Kemudian basis akrual ini juga membawa prinsip pengakuan beban. Beban atau expense itu diakui ketika perusahaan mengonsumsi manfaat aset atau jasa. Ketika perusahaan sudah mengonsumsi manfaat aset atau jasa, maka perusahaan harus mengakui adanya beban. Sekali lagi, tidak memperhatikan pembayaran kasnya. Sehingga dalam dalam basis akrual, penerimaan kas atau pengeluaran kas itu tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Yang penting perusahaan sudah terbukti menyelesaikan kewajibannya untuk memberikan barang atau jasa, pendapatan diakui. Atau perusahaan sudah mengonsumsi manfaat aset atau jasa, beban diakui. Selesai sudah. Nah, selisih dari pendapatan dan beban ini menghasilkan laba bersih yang akrual juga. Laba bersihnya bukan laba bersih yang ada kasnya kayak pedagang di pasar. Kalau Anda mengaku punya laba 300, ya harus ada uangnya 300. Itu kalau dagang di pasar begitu mikirnya. Tapi kalau akuntansi untuk perusahaan, ya enggak begitu. Laba bersih 300, kasnya bisa lebih dari 300, bisa kurang dari 300. Memang enggak ada hubungan antara laba dengan kas. Oke, ini satu hal yang harus dipahami gitu, untuk kita bawa ke proses berikutnya. Nah, ketika kita sudah tahu ini cara mengakui pendapatan, ini cara mengakui beban, setiap periode akuntansi itu membuat laporan keuangan. Nah, akuntansi itu punya prinsip periodisitas. Periodicity. Menurut prinsip periodisitas, akuntansi itu harus membuat laporan keuangan satu periode. Nah, saya beri ilustrasi gini untuk memudahkan. Anda punya sebidang tanah kosong. Kemudian Anda tanami mangga. Dan Anda harapkan mangga itu memberi penghasilan buat Anda. Oke, Anda rawat, Anda pupuk, dan seterusnya sampai beberapa tahun gitu misalnya. Sehingga si mangga itu berbuah. Buahnya Anda jual. Anda menikmati pendapatan. Oke. Kalau Anda ditanya, apakah pohon mangga Anda memberikan keuntungan?
cara jawab yang benar adalah Anda jual semua buahnya, Anda potong habis pohon, jual kayu, bersihkan sampahnya, kembalikan tanah itu kosong seperti semula, baru Anda hitung-hitungan uang pendapatan yang Anda terima dari mangga itu berapa, biaya yang Anda sudah keluarkan untuk mangga itu berapa. Kalau hasilnya positif, lebih besar penghasilannya, berarti si mangga itu memberikan keuntungan. Tapi kalau hasilnya ternyata negatif, maka si mangga itu hanya menjadi beban buat Anda. Sialnya, sudah tahu keuntungan atau beban, si mangganya itu sudah dipangkas habis kan. Jadi kalau tahu untung, ayo kita teruskan, mangganya sudah dipotong habis. Kalau ini rugi, ayo kita perbaiki supaya bisa segera berbuah yang lebih banyak. Toh juga sudah dipotong. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka kita melaporkan keuntungan itu setiap periode. Satu periodenya itu berapa? Ini terserah apakah Anda mau ikut satu periode tahun kalender dari 1 Januari sampai 31 Desember. Hitung-hitungannya di periode itu boleh. Atau berbeda. Contoh, ada bazar Ramadan. Bazar Ramadan, Anda beli perlengkapan untuk ikut bazar itu selama 1 bulan penuh. Anda beli perlengkapan, Anda beli gerobak dan sebagainya. Anda punya persediaan dan sebagainya, Anda jualan. Bagaimana mengevaluasi apakah bazar itu menguntungkan atau tidak selama 1 bulan bisnis Anda? Kita baru bisa tahu hakikat untung atau rugi itu ketika bazar sudah selesai. Akhir bulan Ramadan, bazar selesai, kemudian kita hitung-hitungan dulu kulaannya berapa, modal beli gerobak dan lain-lain berapa, terus keuntungan selama 1 bulan itu, penjualan selama 1 bulan itu berapa, biaya-biaya operasional 1 bulan berapa, dihitung bersih, sisanya berapa. Itu baru keuntungan yang hakiki, yang paling benar. Tapi percuma juga kita melakukan itu, toh sudah tidak ada bazar. Gitu. Maksud saya, tahu untung ya bazarnya sudah selesai, tahu rugi ya bazarnya sudah selesai. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, apa yang kita bisa lakukan? Ya, lakukan analisisnya itu setiap periode. Kalau periode bisnismu hanya 1 bulan, analisismu ya jangan 1 bulan. Mungkin seminggu sekali. Mungkin 3 hari sekali kamu lakukan perhitungan apakah bisnis saya selama 1 bulan ini di track yang menghasilkan keuntungan atau justru kerugian. Semoga bisa mengerti dengan contoh-contoh saya. Kalau sekarang bisnis-bisnis besar, perusahaan-perusahaan besar, mereka punya konsep hidup selamanya, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan going concern. Mereka punya konsep untuk hidup selamanya. Nggak ada perusahaan dibuat untuk ditutup. Kecuali si bazar itu tadi. Tapi perusahaan-perusahaan besar, Unilever, Indofood, PT-PT yang besar itu, CV-CV yang di sekeliling Anda, itu didirikan ya untuk seterusnya, bukan untuk dibubarkan dalam waktu dekat. Mereka punya masa hidup yang tidak terbatas. Nah, ketika masa hidupnya tidak terbatas, kapan Pak kita seharusnya melakukan evaluasi?
Itu pertanyaan manajerial, kapan ya enaknya kita lakukan evaluasi? Apakah sebulan sekali? Apakah 6 bulan sekali? Apakah setahun sekali? Dan seterusnya. Nah, sehingga prinsip periodisitas ini sebenarnya adalah kita memasang artificial period, kita memasang jeda-jeda waktu artifisial, jeda-jeda waktu yang kita inginkan untuk kita lakukan evaluasi terhadap bisnis kita. Sedangkan lini masa ini atau timeline ini berjalan tanpa batas, waktu yang tidak terhingga. Nah, titik-titik di mana kita lakukan analisis ini kita sebut dengan periode akuntansi. Ini bisa setahun sekali, ini bisa 6 bulan, ini bisa 3 bulan, dan seterusnya. Kalau perusahaan di Bursa Efek, misalnya, mereka punya kewajiban melaporkan per 3 bulan. Di bulan 3, bulan 6, bulan 9, nanti bulan 12. Nah, bulan ya, bulan. Mulainya bulan itu apa? Harus Januari. Untuk perusahaan ya tidak. Ya, kalau perusahaan itu berdiri pas 1 Januari, itu kan enak. Bagaimana kalau perusahaan itu berdirinya pas 1 Juli, tengah-tengah tahun? Berarti kan titik nolnya itu bulan Juli. Nanti 12 bulan kemudian kan bulan akhir bulan Juni. Tapi perusahaan yang lain mungkin titik nolnya bukan Juli tapi Januari. Nah, itu terserah kalau itu tidak ada acuan spesifik, ya terserah bisnisnya mau mulai bulan apa. Pada umumnya Januari sampai Desember. Pada umumnya, biar nggak repot saja. Jadi tahun fiskal, tahun keuangan, akhirnya sama dengan tahun kalender. Gitu loh. Kenapa dibuat Januari dan Desember? Ya sama 12 bulannya, mulainya juga sama. Tapi dalam kasus kalau ada perusahaan mulainya Juli, berarti tahun fiskal tidak sama dengan tahun kalender. Ya loh ya, nanti coba ini saya kasih ilustrasi. Ini tahun kalender, sekarang bulan apa nih? Bulan September ya. Saya ambil sini, ini Januari sampai Desember 2021. Ada bisnis nih, mulainya itu di sini. Mulainya di bulan Juli 2020. Ya, berarti nanti selesainya kan bulan Juni. Betul ya? Nah, di sini ini irisan ini. Kita perhatikan. Ini kalendernya 2021. Ini fiskalnya berapa? 2020. Karena masih ikut sana, masih ikut periode itu. Nah, dalam situasi seperti ini, tahun fiskal bisa tidak sama dengan tahun kalender. Nah, ini hitung-hitungan kalender lah ya. Tidak penting tapi harus tahu saja gitu supaya enggak bodoh urusan periode keuangan. Nah, kembali ke prinsip akuntansi tadi, prinsip periodisitas, akuntansi mengharuskan perusahaan menyajikan informasi keuangan setiap periode. Berapa itu, Pak? Periode itu berapa? 12 bulan. 12 bulan. Mulainya kapan? Apakah selalu Januari? Tidak. Apa harus 12 bulan, Pak? Enggak boleh 13 bulan. Enggak boleh 10 bulan. Boleh. Tergantung siklus bisnisnya. Ada bisnis yang memang siklusnya pendek. Ya seperti bazar tadi kan cuma 1 bulan siklusnya. Ya, memang dibuat begitu.
Ada tetapi perusahaan yang siklusnya panjang, terserah, tapi umumnya memang 12 bulan ya. Secara umum 12 bulan. Kita pakai aturan umum saja, 12 bulan. Nah, selama 12 bulan itu transaksi terjadi, akuntansi berproses, di akhir periode, yaitu di periode ke-12, perusahaan menyajikan informasi. Nah, di akhir periode itu harus dilakukan pemeriksaan. Di akhir periode ini dilakukan proses penyesuaian. Di penyesuaian itu tidak terjadi di normalnya loh ya, saya sebut normal. Atau mudahnya, tidak terjadi setiap bulan gitu. Enggak. Kecuali perusahaan ingin melakukannya setiap bulan, ya monggo. Tapi agak repot saja. Apa yang disesuaikan kembali ke contoh tadi? Pendapatan dan beban yang belum beres analisis. Nah, bawaan dari prinsip akrual tadi, kawan-kawan, karena kasnya kan tidak diperhatikan. Prinsip akrual tadi, aliran kas itu diabaikan. Nah, akibatnya timbul transaksi yang kita bisa analisis, kita bisa pilah jadi dua. Ada transaksi yang dikenal dengan deferral. Deferral ini buku Anda halaman 105 penjelasan. Cari. Deferral ini adalah kasnya sudah beres, tapi beban dan pendapatannya belum beres. Oke, saya sederhanakan saja. Kas beres, tapi pendapatan dan beban atau beban belum terjadi. Kasnya beres, kas diterima, atau sudah dibayar. Tapi pendapatan dan beban belum terjadi. Kok bisa gitu, Pak? Tadi ingat, apa kriteria pengakuan pendapatan dan beban dia di awal? Pendapatan diakui ketika perusahaan sudah menyelesaikan pekerjaan. Jadi ketika pelanggan membayar uang muka, kas sudah beres. Tapi karena perusahaan belum kerja, pendapatan belum terjadi. Itu deferral. Oke, kalau itu terkait dengan pendapatan, kita menyebutnya sebagai unearned revenue, atau dalam bahasa Indonesia, pendapatan diterima di muka. Kasnya sudah diterima, uangnya belum. Kita catat bagaimana ini tempo hari, debit kas, kredit, pendapatan diterima di muka, maaf saya singkat ya, kelompok utang. Gitu ya. Kelompok utang, karena belum jadi pendapatan. Kalau terkait beban, bebannya sudah, kasnya sudah dibayar, bebannya belum terjadi. Banyak ini, contoh supplies tadi, udah bayar, dapat barang siap dipakai, tapi kan belum terjadi sampai kita mengkonsumsi manfaat supplies. Kita bayar asuransi untuk setahun, kita sudah konsumsi manfaat perlindungannya 1 bulan. Kasnya sudah beres, tapi bebannya belum diakui. Itu disebut dengan prepaid expense. Atau beban dibayar
saat kita bayar itu kita mencatat beban dibayar di muka. Oke, kita kredit kas. Beban dibayar di muka itu kelompok aset. Ini kelompok aset. Sampai kapan dia menjadi aset? Sampai kita bisa menghitung berapa yang kita sudah konsumsi dari beban itu, dari si aset itu. Meskipun ini namanya beban loh ya, meskipun di sini ada expense-nya, tapi dia bukan expense, dia masih kelompok aset. Unearned revenue, meskipun dia ada revenue-nya, dia bukan revenue, dia kelompok utang. Oke, ini kelompok transaksi yang pertama. Kelompok transaksi yang kedua disebut dengan akrual. Bawaan dari prinsip akrual tadi, ada transaksi yang namanya akrual. Apa akrual ini? Pendapatan. Saya balik. Akrual ini yang jelas kasnya belum diterima atau belum dibayar. Kasnya belum beres bedanya. Belum diterima atau belum dibayar. Tapi pendapatan dan atau bebannya sudah terjadi. Contoh untuk pendapatan gimana? Kita mencatat debit piutang, kredit pendapatan. Ini accrued, namanya dalam bahasa Inggris kita menyebutnya sebagai accrued revenue. Pendapatan sudah terjadi karena perusahaan sudah kerja. Dicatat piutang karena belum diterima uang. Ya. Beban juga bisa begitu. Dalam bahasa Inggris kita menyebutnya sebagai accrued expense. Biaya sudah terjadi, manfaat barang sudah dikonsumsi, manfaat jasa sudah dipakai, tapi belum dibayar. Kita catat debitnya beban, kreditnya utang. Utang beban gini boleh. Beban sudah dicatat karena perusahaan sudah mengkonsumsi manfaat aset atau jasa. Utang dicatat karena belum dibayar. Oke. Yang ketiga, sebenarnya kaitannya dengan prepaid tadi. Saya balik saja ya. Yang ketiga, kaitannya dengan ini sebenarnya. Yaitu kasnya sudah beres, tapi beban belum terjadi. Yang khusus berkaitan dengan aset, manfaat aset tetap. Manfaat aset tetap. Aset tetap itu sudah kita bayar mungkin di awal. Aset tetap itu sebuah kantong berisi manfaat, ibaratnya gitu. Yang ketika kita gunakan, aset tetap itu akan, manfaatnya akan berkurang. Nah, ketika kita mengkonsumsi manfaat aset, dikonsumsi, maka harusnya ada pencatatan yang disebut dengan depresiasi. Penurunan manfaat aset akibat dikonsumsi. Oke.
Nah, di mana kita mencatatnya? Kita mencatatnya dengan debit beban depresiasi. Kemudian kita tidak mengurangi nilai aset, tapi kita kumpulkan manfaat yang sudah dikonsumsi, yang sudah expired itu ke dalam akun yang disebut akumulasi depresiasi. Jadi ini adalah akumulasi manfaat aset yang dikonsumsi atau yang sudah expired. Oke. Nah, 3 item ini, deferral, akrual, dan depresiasi, menjadi agenda analisis setiap akhir periode saat menyajikan laporan keuangan. Memastikan agar selisih antara pendapatan dan beban itu benar-benar sah diakui sebagai laba bersih. Oke, kita lihat ilustrasi. Oke. Oke, saya recap ya. Saya recap. Jadi apa saja yang harus disesuaikan? 1, cek item-item akrual. Kemudian deferral dan penyusutan atau depresiasi. Kita pakai bahasa depresiasi aja ya, nggak pakai bahasa penyusutan. Kalau penyusutan takutnya pikiran Anda mana-mana ya, membayangkan asetnya mengecil. Sebenarnya yang mengecil bukan asetnya, tapi manfaatnya. Depresiasi. Oke. Akrual, ada pendapatan, ada beban, deferral juga, ada pendapatan, ada beban, depresiasi khusus terkait dengan aset tetap. Oke. Di aula itu sudah ada rangkuman dari ilustrasi saya. Adjusting entries, judulnya. Berupa mind map gitu ya, yang bisa Anda lihat. Mind map-nya bisa Anda lihat sebagai rangkuman dari materi kita. Prinsip akuntansi yang terkait, ya, periodisitas, accrual basis, sama satu lagi matching. Matching itu mempertemukan pendapatan dan beban di periode yang sama. Mempertemukan antara usaha dengan pencapaian di periode yang sama. Jangan sampai pendapatan tahun lalu dipertemukan dengan beban tahun ini. Ini nanti jadi laba yang nggak bisa dimengerti, itu laba apa yang pendapatan tahun lalu kok tahun ini ya. Di prinsip matching. Kemudian tujuannya ya tentu mengakui beban maupun pendapatan di periode yang sama. Objek yang dilakukan analisis tadi, deferral atau prepayment, akrual, dan depresiasi. Jadi silakan disimak penjelasannya di sini. Ini cara membacanya, ikuti jarum jam ya, arah jarum jam dari kanan ke kiri. Oke, kita lihat contoh di aula itu juga ada contoh.
Oke, sebentar ya. Ya, ini kan kita mulainya dari neraca saldo yang sudah kita selesaikan minggu lalu. Lalu kita oke, good. Oke, jadi kita mulainya dari trial balance yang sudah kita siapkan. Lalu coba diperhatikan ya di dalam. Maaf ya, tenggorokan saya agak sakit, jadi saya ngomongnya pelan-pelan. Radang. Anda perhatikan, di sana ada supplies. Ada supplies. Ingat, supplies adalah bahan habis pakai yang kita sudah selesai transaksinya. Asetnya sudah ada di tangan kita, tapi ingat aset ini dipakai. Sehingga untuk supplies kita harus cek nanti berapa yang sudah kita pakai. Ya. Kemudian kita juga punya equipment, peralatan. Peralatan ini aset tetap yang menghasilkan manfaat jangka panjang. Oke. Menghasilkan manfaat jangka panjang apalagi? Oke. Yang manfaatnya itu akan pelan-pelan habis. Manfaatnya loh ya, equipnya sih utuh. Manfaatnya akan pelan-pelan habis dengan cara kita gunakan si equipment. Lalu ada di sini Anda lihat akun accumulated depreciation, akumulasi depresiasi. Itu apa? Itu adalah manfaat aset yang sudah expired. Dari 48.000 si equipment itu, kita konsumsi manfaatnya. Oke. Manfaat yang sudah kita konsumsi itu dicatat, diakumulasi menjadi 10.500. Semakin dikonsumsi, akumulasi depresiasinya semakin gede. Pada akhirnya, akumulasi depresiasi akan sama dengan nilai equipment 48.000. Saat itulah si equipment secara ekonomi tidak lagi bermanfaat. Meskipun barang secara fisiknya masih utuh. Kita sudah membayangkan tadi equipment itu sekantong manfaat. Jika manfaatnya dikonsumsi, ya kantong itu kempes habis isinya. Meskipun kantongnya masih ada. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Lalu ada utang, modal, pendapatan, dan beban. Oke, kita lihat ada 5 item yang perlu disesuaikan. Saya sudah sakit. Ada 5 item yang perlu disesuaikan dan kita lakukan proses penyesuaian. Yang pertama, service provided
but have not been paid. Jasa sudah diserahkan, tapi belum dibayar oleh pelanggan. Akhir periode nih, oh ini ada jasa yang kita sudah serahkan, mungkin ada barang yang kita sudah serahkan ke pelanggan, tapi pelanggan belum bayar. Bagaimana penyesuaiannya? Kita mencatat piutang bertambah, pendapatan bertambah. Piutang nomor 102, apa namanya? Reversi foto. Kemudian kita debit piutangnya 10.500. Lalu kita kredit pendapatan servis 401. Kredit servis revenue sebesar 10. Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke. Nomor 2. Supplies di tangan 3.000. Kita lihat tadi supplies di neraca saldo atau trial balance 4.500. Tersisa 3.000. Artinya terpakai 1.500. Nah, untuk supplies yang dipakai itu kita harus mencatat beban dan mengurangi supplies. Beban bertambah, supplies berkurang. Beban bertambah di debit. Oke. Yang masih belum mengerti debit kredit, kuliah minggu lalu bisa disimak lagi. Kemudian supplies bertambah 1.500, beban supplies ya, bertambah 1.500. Si suppliesnya sendiri berkurang karena dipakai. Supplies bertambah supplies expense bertambah karena ada pemakaian. Kemudian supplies berkurang karena dipakai. Oke. Maaf, ini saya sambil beresin komputer sebelah. Komputer sebelah ini juga ada aktivitas yang harus saya kerjakan. Silakan dipikirkan, kalau ada pertanyaan, bertanya. Boleh. Oke. Kalau sudah tidak ada, kita geser ke nomor 3. Prepaid insurance. Oh, ada prepaid insurance. Oh, ini. Prepaid insurance. Apa itu prepaid insurance?
asuransi di baju muka. Tadi saya bilang, ya itu terjemahannya, prepaid insurance itu masuk kelompok deferral. Kas sudah kita serahkan, kita mendapat perlindungan. Kita mendapat perlindungan beberapa periode, misalkan 1 tahun misalnya. Nah, saat kita bayar prepaid insurance itu atau premi asuransi itu, kita mengkredit kas, mendebit prepaid insurance kelompok aset. Dia dicatat sebagai kelompok aset karena item ini memberikan manfaat ekonomi kepada perusahaan di masa mendatang. Maka dia masuk kelompok aset. Nah, ngerti ini ya, dari sini ngerti dulu nih prepaid itu. Oh, ini perusahaan udah bayar, tapi manfaatnya belum habis. Kan? Seiring waktu, kuota perlindungannya berkurang. Kan asuransi bayar setahun, sudah jalan sebulan, berarti kuota perlindunganmu berkurang sebulan. Nah, yang expired, kata soalnya, adalah 4.500. Artinya, manfaat prepaid tadi sudah berkurang. Manfaat yang berkurang itu dicatat sebagai beban. Kita mencatat insurance expense bertambah karena manfaat asuransinya sudah terpakai. Si asuransinya sendiri berkurang karena manfaatnya sudah dikonsumsi, sudah dinikmati. Oke. Berapa yang expired? 4.500. Paham semua ya? Oke. Insurance expense dicatat karena manfaat asuransi sudah dikonsumsi. Prepaid insurance dicatat berkurang karena perlindungannya sudah dikonsumsi habis atau sudah dipakai. 3, 4, depresiasi equipment 1.500. Seperti saya sudah berulang kali menjelaskan, equipment itu satu kantong berisi manfaat. Ketika dipakai dalam proses bisnis, manfaat di dalam kantong itu berkurang. Nah, itu disebut depresiasi. Berapa nilainya? 1.500. Jangan bayangkan terlalu jauh, Pak. Gimana cara tahu manfaat yang dikonsumsi kok nilainya 1.500? Itu cara ngitungnya gini. Nanti kuliahnya setelah UTS ya. Ini kita logika dasarnya dulu. Oh, sudah dikonsumsi, karena sudah dikonsumsi maka kita boleh mencatat depresiasi. So, karena manfaat aset sudah dikonsumsi, kita catat ada beban depresiasi expense ini dicatat bertambah karena kita sudah. Nah, yang sudah expired, nilai yang sudah expired itu dilaporkan di accumulated depreciation. Nilai yang sudah expired dilaporkan di accumulated depreciation. Pak, kenapa tidak mengkredit equipment? Nah, kalau equipment-nya dikredit, itu seolah-olah si equipment itu lepas gitu, ibarat mobil
dipakai depresiasi dengan cara mengkredit mobil itu seolah-olah rodanya dilepas, pintunya dilepas. Padahal kan equipment-nya posisi utuh gitu, tidak ada yang berkurang. Yang berkurang itu hanya nilai manfaatnya, kandungan manfaatnya, manfaat ekonominya. Nah, ketika berkurang, kita tidak mengkredit equipment-nya, kita mencatatnya di kantong terpisah namanya accumulated depreciation yang merupakan kantong kumpulan manfaat ekonomi yang sudah expired. Oke, semoga penjelasan saya bisa dimengerti nih ya teman-teman. Selanjutnya, yang terakhir, wages 1.000 are unpaid. Gaji 1.000 belum dibayar. Mengapa muncul transaksi ini? Transaksi ini muncul karena karyawan sudah bekerja. Mereka sudah berhak mendapatkan penghasilan. Namun, perusahaan belum membayarnya. Dengan kata lain, perusahaan sudah mengkonsumsi manfaat jasa yang sudah diberikan oleh para karyawan. Artinya perusahaan harus mengakui beban gaji, beban gaji, ini mana sih tadi ya? Ini salah baca. Beban gajinya dicatat karena perusahaan sudah mengkonsumsi manfaat jasa karyawan. Namun karena belum dibayar, maka perusahaan harus mengakui adanya utang gaji. Oke, utang gaji, wages payable. Bukan diakui karena perusahaan sudah mengkonsumsi manfaat jasa karyawan. Utang diakui karena perusahaan belum bayar gajinya karyawan itu. So, kita paham semua ya? Nah, setelah ini teman-teman, ada kotak adjustment ini kita bisa manfaatkan untuk memasukkan angka-angka yang sudah kita lakukan penyesuaian dalam rangka apa? Menemukan berapa saldo yang benar dalam tanda kutip ya, saldo yang sudah disesuaikan. Trade receivable 10.500 di debit, taruh di debit 10.500. Revenue kredit 10.500, kemudian supplies expense 1.500 di debit, supplies di debit 1.500. Ini biar tahu debit kredit, saya kasih warna aja ya, kasih warna kuning. Nah, ini kuning debit. Kemudian supplies-nya sendiri berkurang 1.500. Jurnal ketiga, insurance expense 4.500 di debit. Prepaid insurance berkurang 4.500. Kemudian depreciation expense 1.500 bertambah di debit, kalau sini accumulated depreciation credit 1.500. Oke, kemudian yang terakhir wages expense bertambah 1.000 di debit,
which is payable di kredit. Nah, tinggal tambah 2 kolom lagi teman-teman untuk menghitung balance-nya. Sebutkan. Oke, kemudian yang kredit juga saya. Nah, tinggal tambah 2 kolom lagi. Oke, saya kecil biar sama juga masuk. Nah, saya kasih nama adjusted trial balance. Ya, debit kredit sama yang sudah disesuaikan atau yang tidak mengalami penyesuaian tinggal dipindah. Trade receivable dari 85.500 bertambah di debit ya, berarti kan ditambah ya, debit ketemu debit kan nambah ya, 10.500 jadi 96. Supplies, debit ketemu kredit berkurang berarti 4.500 dikurang 1.500 3.000. Ya, begitu seterusnya bisa ya, Anda lakukan sendiri. Oke, itu materinya sampai di situ.